Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Misteri Gulai Daging Ibu. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Srek! Mereka menahan nafas saking takutnya saat salah satu rak terbuka dan polisi menariknya dengan kuat. "Ini ibu kalian, silahkan lihat." Serentak mereka merunduk dan memastikan bahwa mayat itu adalah mama mereka. "Astagfirullahaladzim, Mak!" Sari meluruh di lantai. Tangisannya pecah seketika. Menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tidak percaya dengan pemandangan ngeri di hadapannya saat ini. Leher mamanya terkoyak hampir putus. Mata yang bolong dengan tumbukan belatung yang mati membeku. Kulit tubuh membiru, mulut menganga, dan beberapa bagian tubuh sudah berlubang dimakan ulat. Sedang darah kering masih menempel di pakaian dan sebagian tubuhnya. Serupa dengan Sari, Diman dan Gito pun tidak dapat menahan rasa sedih di hati mereka. Melihat orang tua yang mereka cintai meninggal dengan cara yang tidak wajar. "Apakah sudah ada petunjuk siapa yang berbuat kejam seperti ini, Pak?" Tanya Gito kemudian. Pak polisi menatap sendu mereka secara bergantian. "Sampai saat ini, petunjuk baru sebatas sendal lelaki dan jejak ban motor di sekitar tempat kejadian," jawab Pak polisi. "Tapi penyelidikan akan terus dilakukan. Bu Halimah akan kami periksa terlebih dahulu sebelum dikebumikan," jawab Pak polisi menjelaskan. "Iya Pak, kami setuju. Pelakunya harus segera ditangkap. Kami tidak rela orang tua kami diperlakukan keji seperti ini," ucap Diman kemudian. Pak polisi mengangguk. Ia kemudian kembali menutup lemari besi. Sementara ketiga anak Halimah masih terisak dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kalau begitu, Bapak dan Ibu bisa pulang dulu. Jika Bu Halimah sudah selesai diotopsi, akan saya kabari," ucap Pak polisi. "Baik Pak," ujar mereka serentak dan kemudian melangkah keluar beriringan. Pov Dewi. Flashback sebelum mertua ditemukan. Keret, keret. Angin cukup kencang membuat jendela di kamar anak-anak Dewi bergerak terbuka dan menutup. Dewi menghela nafas dalam, meredam kemelut di hatinya. Dingin yang menyergap tubuhnya membuat Dewi memeluk tubuhnya sendiri. Anak-anaknya sudah tertidur pulas saat rungunya mendengar suara kaki diseret tepat di samping kamar. Seret, seret. Rasa takut tiba-tiba menjalari pikirannya. Apalagi malam ini Diman suaminya dapat giliran ronda bersama tetangga. Sejak kejadian di rumah Parni tempo hari, Diman suaminya berubah drastis. Ia tidak banyak bicara. Begitupun Dewi. Jujur, ia sekarang amat takut bertemu dengan Parni. Padahal dulu ia dan mertua sering mengucap kata pedas pada Parni. Tentu saja itu mereka lakukan saat Parni sendirian. Ya, Dewi memang membenci Parni. Ia merasa Parni telah mengambil hati suaminya. Karena Diman amat perhatian dan sering memberinya uang, Dewi mengira Parni telah merenggut perhatian suaminya. Padahal Diman hanya menganggap Parni sebagai saudara. Ia merasa kasihan karena Parni harus mencari dan bekerja keras seorang diri demi anak dan suami. Itulah yang menyebabkan percikan api di rumah tangga Dewi selama ini, dan menyebabkan Diman tidak pernah lagi berkunjung ke rumah adik iparnya itu. Dewi kembali mengembuskan nafasnya pelan. Ia kemudian bangkit dan berniat menutup jendela kamar yang bergerak terbuka dan tertutup berulang kali. Ia beringsut ke ujung ranjang dan melangkah menuju jendela. "Dewi." Dewi menghentikan langkah kakinya. Ia rasakan hawa dingin begitu menyentuh tengkuknya. Dadanya berdebar hebat. Itu suara siapa? Awalnya Dewi menepis semua pikiran buruk yang bersarang saat terdengar bunyi kaki yang diseret pelan. Tapi begitu suara itu tidak terdengar, ia kembali bisa menguasai diri.
namun berbeda saat ini. Suara itu begitu menyayat hati, membuat tubuh Dewi menggigil dan menahan ngeri, ragu untuk terus maju atau malah diam di tempat. Seret, seret, Dewi. Dewi mengumpulkan semua keberanian yang masih tersisa. Meski berat melangkah, ia tetap mengangkat kaki untuk mendekat. Dan Dewi, astagfirullah. Dewi refleks mundur ke belakang. Teriakannya membuat salah satu anaknya terbangun. Mama. Dewi bergeming. Matanya melebar dan lidahnya terasa keluh. Wajah di jendela yang sempat ia lihat menghilang seketika, bebarengan dengan suara anak yang terbangun karena teriakannya. Wajah dengan mata bolong dipenuhi belatung dan mulut mengangah koyak hingga ke pipi. Sebagian kulit mengelupas hingga tulang tengkorak mencuat. Kepalanya teleng dengan leher yang nyaris terputus, urat yang mencuat, daging yang terkoyak, dan tulang leher yang terlihat mengerikan. Jantung Dewi rasanya mau copot. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu makhluk itu adalah wajah mertuanya, walau nampak amat mengerikan. Mama! Dewi terkesiap dan menoleh ke asal suara. Anaknya yang berusia 7 tahun itu sudah ada di sampingnya, menatapnya dengan heran. Dewi serta-merta memeluk tubuh mungil itu, dan tangisannya pecah saat itu juga. Bibirnya bergetar menahan takut yang teramat sangat. Setelah ia merasa tenang, ia berusaha bangkit dan menggandeng tangan mungil anaknya mendekati jendela dan menutupnya sesegera mungkin. Ia kemudian memilih berbaring bersama kedua anaknya. Wajah menakutkan itu masih terngiang. Susah payah Dewi memejamkan matanya, mengusir rasa takut yang sepertinya enggan pergi dari pikirannya. Baru saja ia mulai terlelap, lagi-lagi rungunya mendengar suara aneh yang tidak biasa. Mata Dewi mengerjap dan kembali awas. Sudah seminggu belakangan ini, ia mendengar suara bayi. Selama ini ia memilih bungkam, tapi rasa penasarannya semakin menjadi. Meski masih didera rasa takut, Dewi memilih turun dari ranjangnya. Ia sempat berdiam diri dan memantapkan hatinya. Suara tangisan kembali terdengar. Kali ini diselangi tawa anak-anak kecil, seperti sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumah tetangganya. Dewi melangkah tanpa ragu. Kali ini ia harus mengobati rasa penasaran di hatinya. Kenapa setiap malam di rumah tetangganya itu ramai suara anak-anak ketika lewat tengah malam? Bertepatan dengan langkah Dewi yang baru saja menjejak di anak tangga, ia kembali dikejutkan dengan suara ketukan di pintu depan rumahnya. Dewi mempercepat langkah ke arah pintu, dan ketika ia membuka pintu, kosong. Tidak ada seorang pun di luar, hanya dirinya. Mata Dewi mengedar ke segala arah, benar-benar kosong. Begitupun dengan halaman rumah tetangganya. Tidak ada seorang pun anak yang bermain di sana. Lantas suara siapakah tadi? Dewi menekan dadanya yang bergetar hebat. Saat ia ingin memutar badan, tiba-tiba saja. "Mah, dari tadi papa tunggu, kenapa baru keluar?" Dewi menoleh ke asal suara. Suaminya Diman sedang menatapnya heran. "Papa? Sejak kapan di situ, Pak?" Dewi tergagap melihat suaminya yang tiba-tiba ada di sampingnya. "Iya, Mah. Papa dari pintu samping. Habis Mama dipanggil tidak nyaut-nyaut. Papa kira tidur," jawab Diman. "Ayo, kita masuk, Mah. Udara di luar dingin," ajaknya kemudian. Dewi memperhatikan wajah suaminya yang nampak berbeda, seperti menyembunyikan sesuatu di belakangnya. "Pa," panggil Dewi. "Iya, Mah," jawab Diman suaminya. "Apa papa melihat sesuatu di luar sana?" Diman menghentikan langkahnya sejenak. Ia hanya menggeleng, dan sesaat kemudian, ia meneruskan langkah kakinya menuju kamar. Dewi menutup pintu, tapi pikirannya tidak lepas dari suaminya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Apa ia juga melihat makhluk mengerikan itu, sama seperti dirinya?
Kita kembali kepada Imron dulu. Imron kembali menghubungi Adi. Ia ingin memakai jasa Adi untuk menemaninya dan calon pembeli rumah yang akan melihat rumahnya sore ini. Di perjalanan saat hendak bertandang ke calon pembeli, Adi tanpa sadar bertanya apa penyebab dari kepindahan Imron yang mendadak. Imron menghela nafas kasar. Ia sungguh tidak ingin jujur tentang masalah yang sedang merundung hidupnya. Ia menyesap rokok dan mengebulkan asap tipis dari mulutnya. Kau tidak akan percaya apa penyebab dari ketakutanku dan keluargaku, ujar Imron resah. Maksudmu, Bron? Tanya Adi penasaran. Apa kau bisa dipercaya, Di? Asal kau berjanji, cerita ini tidak akan bocor pada siapapun. Mereka akan mengancam nyawaku dan keluargaku. Gumam Imron. Adi terdiam. Pandangannya fokus ke arah jalan. Ia berpikir keras. Rahasia apa yang akan dibeberkan Imron? Mengapa bisa mempertaruhkan nyawanya? Namun sejurus kemudian, Adi menoleh dan mengangguk setuju. Iya, aku janji. Imron kembali menghela nafas dan menyembuhkannya dengan kasar. Aku hampir saja menjadi bahan baku gulai, bisik Imron kepada Adi. Apa? Bahan baku gulai? Jawab Adi keheranan. Imron menghela nafas dalam, resah, mengingat betapa mengerikan kejadian malam di mana ia hampir saja menjadi bahan baku gulai dengan Parni. Ya, itulah alasan kenapa aku berkeras pindah, karena aku melihat sendiri bagaimana wanita itu dengan sadis memotong-motong daging. Imron menjelaskan. Yang kamu maksud ini siapa, Imron? Adi menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Bingung. Arah pembicaraan Imron seperti teka-teki baginya. Siapa lagi kalau bukan tetangga rumahku yang berjualan gulai? Imron menyadarkan tubuhnya di kursi mobil. Pandangannya lurus ke depan. Maksudmu si mbak yang gulainya lagi viral karena enak dan murah itu? Jangan fitnah kamu, Bron. Bahaya itu. Adi memindai pandangannya ke arah Imron, kemudian kembali ke jalan. Kamu boleh tidak percaya, tapi aku bisa pastikan 100% omonganku ini benar adanya. Wanita itu psikopat. Aku melihat sendiri, ada usus dan jeroan yang masih ada di lantai, beserta darah yang menggenang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Lagian bertepatan dengan hilangnya mayat anak bayi tempo hari, besoknya ia membuka warung gulai daging. Padahal, jangankan untuk beli daging, makan pun cuma pakai nasi aking. Terus beberapa hari kemudian, ada nenek dan cucunya hilang begitu saja. Aku yakin, mereka pasti menjadi bahan gulai Mbak Parni itu. Adi kemudian menepikan mobilnya, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ingin rasanya tidak percaya dengan ucapan kawan di sebelahnya. Tapi hati kecilnya seolah berkata bahwa itu memang sebuah kebenaran. Adi kembali menyurut rokoknya dengan memantik api, menyesap dan mengepulkan asap secara perlahan. Bron, apa kamu yakin? Ini semua tindak kejahatan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa kita hubungi polisi? Kamu mau menjadi saksi? Tanya Adi. Kamu jangan gila, Di. Itu bisa membahayakan aku dan keluarga. Lagian kasihan lihat Mbak Parni dan anak-anaknya. Jawab Imron. Ah, kamu aneh, Bron. Orang tidak punya rasa kasihan kok dibela. Tukas Adi. Bukan begitu, Di. Cuman kan kita belum punya bukti kalau dia memang yang mengambil mayat bayi dan penyebab hilangnya Nek Tima di kampungku. Imron berusaha mencegah Adi. Tolong, Di, rahasiakan ini demi nyawaku dan keluargaku. Imron memohon. Ia merasa menyesal sudah keceplosan perihal Mbak Parni. Adi mematung, tapi sejurus kemudian dia mengangguk. Iya, Imron, aku berjanji demi keselamatan keluarga dan dirimu. Imron bernafas lega. Mudah-mudahan Adi bisa dipercaya. Mobil akhirnya bergerak. Perlahan pikiran tentang Mbak Parni lenyap, berganti dengan obrolan ringan memecah keheningan. Kita kembali kepada Gito. Gito sampai di rumah setelah diantar Diman.
Hanya Sari saudaranya yang mau ikut turun membantu Gito untuk berjalan. Yang lain masih trauma menghadapi sikap mengerikan Parni. Gito memaklumi, tapi Gito kali ini bisa berjalan sendiri karena sebuah tongkat yang dibelikan Diman abangnya sebelum mereka pulang. "Terima kasih ya dek, sudah anterin abang sampai rumah," ujar Gito sembari mengelus pucuk kepala Sari. Sari mengangkat wajahnya dan menatap dalam mata Gito abangnya. Hatinya tiba-tiba sakit dan matanya berembun. Gito yang melihat kilat kesedihan di mata adiknya merasa keheranan. "Kamu kenapa, Sar? Ini karena mama. Kamu kan mau nginep di rumah Bang Diman. Abang rasa pelan-pelan kamu pasti akan terbiasa dan sedih kamu akan berkurang. Kita harus kuat, dek. Mulai sekarang kita sama-sama saling rangkul ya. Abang sayang kalian." Sari semakin terisak. Bulir bening itu tumpah ruah. "Sari," panggil Gito. "Ini bukan karena mama, Bang, tapi karena abang," ujar Sari. "Abang?" tanya Gito. "Iya," Sari menyesal karena termakan omongan mama dulu. Sampai Sari tutup mata dengan kehidupan abang. Kemarin Mbak Parni mengutarakan itu semua. Sampaikan permintaan maafku pada Mbak Parni, Bang. Sudah menuduhnya berbuat jahat sama mama," ujar Sari tulus. Gito terdiam sejenak. Ia kemudian mengangkat tangan dan menyentuh bahu adiknya. "Sudahlah Sari, kita mulai dari awal lagi. Yang dulu jangan diingat. Abang yakin mbakmu pasti mau maafin. Dia orang baik." Sari mengangguk pelan setelah mencium punggung tangan Gito. Ia berpamitan, memutar tubuhnya dan melangkah cepat menuju mobil yang terparkir di halaman rumah Gito. Gito tetap di tempat, memandang hingga mobil bergerak pergi. Ia kemudian memutar tubuh dan masuk ke dalam rumah, di mana ia mendapati Parni, istrinya sedang menyuapi kedua anaknya, sedang makan sambil mengobrol, yang sesekali diselangi tawa. "Assalamualaikum, Bu," ucap Gito sembari melangkah ke sisi Parni. "Waalaikumsalam," ucap anak-anaknya, sedang Parni hanya terdiam. "Bapak dari mana? Itu apa?" tanya anak-anaknya. Mereka nampak ribut melihat tongkat yang dibawa oleh Gito. Gito tidak ingin anak-anaknya bersedih karena kabar buruk tentang nenek mereka. Ia hanya tersenyum kemudian menjawab sekedarnya. "Iya, ini dibelikan Uwak Diman. Bapak masuk kamar dulu ya, capek," izin Gito yang diangguki keempat anaknya, kecuali dengan Parni. Gito tahu saat ini istrinya sedang marah. Ia tidak ingin membuatnya bertambah marah. Gito akhirnya masuk ke dalam kamar. Tubuhnya amat lelah. Tanpa ia sadari, ia tertidur dan masuk ke dalam mimpi. Serak, serak. Mata Gito mengerjap saat rungunya mendengar suara kaki yang terseret dan ranjangnya bergerak. Ia lalu berbalik dan melihat Parni yang kini melangkah keluar dari kamar. Gito kemudian menekan perutnya. Pedih. Ia lupa belum makan malam karena tertidur sejak sore tadi. Merasa perih yang teramat sangat, Gito terpaksa bangkit. Ia kemudian meraih tongkat yang sengaja ia letakkan di dinding dekat tempat tidurnya. Susah payah ia berdiri dan baru saja keluar dari kamar. Telinganya mendengar pintu belakang rumah tertutup. Pelan ia menuju dapur, dan saat berusaha membuka, rupanya pintu terkunci dari luar. Merasa ada sesuatu yang janggal, Gito melupakan rasa laparnya dan melangkah menuju pintu samping. Jantungnya berdegup kencang saat samar matanya menangkap sosok istrinya. Parni sedang berjalan di tengah kegelapan malam, membawa karung dan juga parang panjang. Untuk pertama kalinya, ia akhirnya tahu kemana istrinya ketika hilang tengah malam. Karena rasa penasarannya yang begitu membuncah, Gito pun mengikuti Parni dengan jarak yang cukup jauh. Hatinya risau, mau apa sebenarnya Parni membawa parang dan karung di saat kampung sepi seperti ini. Dengan jarak yang cukup jauh, Gito menghentikan langkah dan mencari tempat bersembunyi.
saat Parni menghunuskan parang panjang pada seorang pemuda yang duduk bersama teman-temannya. Entah apa yang mereka perdebatkan. Beberapa saat kemudian, mereka lari tunggang langgang. Gito hanya mampu melihat dari jauh, tanpa tahu apa yang diucapkan Parni dan beberapa pemuda yang ketakutan. Saat semua sudah pergi dan Parni seorang diri, Gito hendak keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, nanar matanya menangkap sosok lelaki yang tiba-tiba menepi dan berbincang dengan Parni. Istrinya itu kemudian naik ke atas motor dan pergi begitu saja, bersama lelaki asing yang Gito tidak tahu itu siapa. Gito menekan hatinya yang tiba-tiba perih. Berbagai pertanyaan berputar di pikirannya. Siapa orang itu? Kemana istrinya pergi? Mau apa mereka? Apa istrinya selingkuh? Apa lelaki itu yang memberi modal untuk usahanya? Lantas, apa yang diperbincangkan Parni dengan beberapa pemuda? Untuk apa karung dan parang yang ia bawa? Melihat Parni yang semakin jauh dan sulit untuk ia kejar, Gito memilih memutar tubuh dan kembali pulang ke rumah. Tubuhnya teramat lelah, begitupun dengan hatinya. Ia begitu shock melihat kejadian malam ini yang membuat otaknya berpikir keras, kecewa, terluka. Istrinya kini berkabut misteri. Pantaslah, kini Parni menjadi pemarah dan sering mendiaminya. Ternyata Parni punya cinta lain di sana. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Gito hanya ditemani hembusan angin malam yang membawa dirinya dalam kesedihan. Pendar cahaya rembulan yang penuh menerangi langkah kakinya yang nampak tertatih di antara tanah yang bercampur kerikil, terseok-seok hingga beberapa kali terjatuh, dan pakaian penuh debu. Hidup Gito rasa hancur. Wanita yang amat ia cintai kini berani mendua, dan terjawab sudah mengapa istrinya itu selalu hilang di tengah malam hingga subuh menjelang. Gito menghapus peluh dan juga bulir bening yang meluruh di sudut netranya yang memanas. Ia merasa sangat rendah dan harga dirinya diinjak-injak. Tidak punya kuasa karena keterbatasan yang ia punya. Gito menghentikan langkah begitu tiba di ambang pintu, memperhatikan keadaan sekitar rumahnya. Perih, hatinya sungguh perih. Jika suatu saat ia dan Parni harus berpisah dan meninggalkan rumah sederhana yang menjadi bukti cinta antara dirinya, Parni dan juga keempat anaknya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana menjalani hidup tanpa Parni dan juga buah hatinya. Namun ia juga tidak akan bisa hidup dengan berkubang kebohongan. Ia lelaki dan pantang baginya menerima wanita yang sudah mengkhianati. Susah payah ia akhirnya sampai di dalam kamar, mengganti pakaian yang sudah kotor karena debu dan tanah. Tidak ia indahkan bunyi genderang dalam perutnya dan perih yang menyiksa. Ia hanya ingin tertidur dan melupakan kejadian malam ini. Salah semua ini hanya mimpi dan tidak pernah terjadi. Baru saja ia akan terlelap. Bunyi langkah kaki kembali menghilangkan rasa kantuk yang sempat menyerang. Brak! Seperti ada benda berat yang terjatuh dan erangan suara Parni. Gito langsung bangkit dan meraih tongkat yang ada di sampingnya. Pelan kakinya menapak ke arah dapur saat ia mendengar pintu dapur terbuka. Ia hendak membuka pintu yang menjadi penghalang dua ruangan, tapi aksinya terhenti saat mendengar kaki yang terseret. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh istrinya? Syukurlah, malam ini lumayan banyak. Gito terdiam, mendengar lirihan suara Parni. Rasa penasaran kian membuncah saat Parni mulai menggeser perabot di dapur. Ayo, semangat Parni. Kembali Gito mendengar suara Parni yang berbicara pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, ia mendengar suara gelundungan dan tatakan pisau yang beradu dengan telanan. Tak, tak, tak. Tangan Gito bergetar saat ingin mengetuk pintu pembatas. Ia sangat ingin tahu apa yang sedang dilakukan istrinya saat itu. Siapa? Ujar Parni dari dapur. Bapak, sahut Gito sedikit menyentak. Mau ngapain, Pak? Bapak kan sudah bisa jalan sendiri. Lewat samping saja. Ibu lagi sibuk.
Tolak Parni. "Bapak mau minum, Bu. Haus," jawab Gito beralasan. Tidak ada jawaban. Gito hanya mendengar suara gerakan dari dalam, geseran meja dan suara gelas yang beradu. Tidak begitu lama, pintu dibuka sedikit. Parni seperti menghalangi agar Gito tidak masuk dapur. Ini Pak." Parni menyerahkan gelas berisi air putih. Bau anyir darah menyeruak dan menusuk hidung Gito. Kening suami Parni itu mengerenyit, mencium bau aneh yang baru kali ini ia temui. "Apa yang kamu sembunyikan, Bu?" Gito menatap tajam mata Parni. Tangannya refleks mendorong pintu yang sengaja dibuka Parni sedikit. Parni gelagapan saat pintu terbuka lebar, sedangkan Gito menutup mulutnya dengan mual. "Apa-apaan ini, Bu? Jadi benar yang kudengar saat kau bertengkar. Kau pembunuh. Apa jangan-jangan malam itu kau yang membunuh Mama bersama selingkuhanmu itu?" Gito beringsut mundur. Perutnya seperti teraduk-aduk melihat pemandangan ngeri di hadapannya. Jari-jari tangan yang menyumbul di dalam baskom meski terlihat berbulu, tapi benak Gito mencerna itu adalah jari anak kecil. Potongan anak tanpa kulit, seperti milik anak kecil. Usus yang tergeletak di lantai juga jeroan. Beberapa baskom yang penuh daging juga darah, dan panci lain yang sedang berada di atas kompor. Entah apa isinya. Gito muntah di tempat. Bau anyir dan pemandangan seram di hadapannya membuat kepalanya pusing seketika. Bapak salah sangka, Pak. Ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Ayo, Pak, kita duduk dulu." Parni berusaha merayu suaminya yang nampak amat marah. Gito menepis tangan Parni dengan keras. Wanita paruh baya itu tidak dapat memendam gelisah dan sedih yang berkecamuk dalam hatinya. Bulir bening menerobos begitu saja di kedua netranya. Tangannya mengepal keras. Tubuhnya bergetar hebat di antara tangis yang tertahan. Gito, lelaki yang merasa tersakiti itu, memilih memutar tubuh dan melangkah meninggalkan Parni seorang diri di dapur. Parni menghapus air matanya. Kadung ketahuan, lebih baik jujur sekalian, daripada suaminya semakin berprasangka buruk kepadanya. Dengan gesit Parni membersihkan dapurnya. Kebetulan pekerjaannya sudah selesai. Ia berhenti sejenak saat memasukkan jeroan, usus dan kulit yang ia seset sebelum memotong-motong menjadi bagian lebih kecil. Hatinya sedih dan ada rasa menyesal yang membuncah di dalam batin. Ia berjanji, jika ada rezeki nanti, ia tidak akan memakai daging ini. Ia tahu, saat ini uang yang ia hasilkan adalah haram. Tapi dari uang itu, ia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu menjadi pengemis hanya untuk sebatas nasi aking yang tidak layak konsumsi. Lihatlah, sekarang anak-anaknya tampak lebih berisi. Tidur mereka nyenyak, mau jajan apapun bisa. Parni berjualan bukan untuk membuatnya kaya, tapi untuk sebuah senyum yang terukir di wajah polos buah hatinya. Lihatlah, berkat ia berjualan, suaminya bisa berobat dan kini bisa berjalan, walaupun belum terlalu lancar. Parni bergegas, air matanya tidak lagi merembes keluar. Ia bertekad untuk kuat. Apa yang dituduhkan suaminya sama sekali tidak benar. Semua hanya salah paham. Setelah semua beres, Parni menyusul suaminya masuk ke dalam kamar, menutup pintu pelan dan memeluk tubuh Gito dari belakang. Gito yang merasa jijik melihat kelakuan Parni, hendak melepas pelukan Parni. "Kau menculik anak-anak untuk kau jadikan gulai, betulkah itu?" Lirih suara Gito. Parni mematung. Ia berusaha keras untuk bisa jujur. "Maafkan ibu, Pak. Ibu..." Dan bersambung. Apakah yang dituduhkan oleh Gito itu adalah benar? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.